Katakan kalau kita itu sedang menjalankan keinginan Allah, bukan keinginan kita, ya. Kalau keinginan kita selalu gagal karena penuh dengan nafsu dan ambisi, dan kita bodoh intinya. Kalau saya mengatakan, kalau saya juga ya kalau ucaplah boleh gitu ya. Kalau ucapan dari sana juga di akhirat suka disanggah gitu ya. Kita tidak akan memerlukan ucap kita. Saya kalau berdoa kadang, pengen suami pulang ke Sukabumi, tapi saya malu, akhirnya tidak jadi karena ini berdoa, saya sedang berdoa dengan hati karena saya tidak tahu apakah suami itu baik gak kalau suami saya pulang ke Sukabumi gitu. Saya tidak tahu, saking kita merasa bodoh. Maka dalam melakukan itu juga dengan hati, ketika kita mau bertawakal, jangan langsung diactionkan, jangan langsung diberikan rumah itu, tidak, karena yang namanya tawakal bukan pasrah harta, tapi pasrah hati. Itu yang namanya miracle, itu yang namanya keajaiban gitu ya. Yang namanya keajaiban hati di situ. Jadi ketika kita memasrahkan hati, kalau memasrahkan harta semua orang bisa, ya. Tidak akan ada keajaiban. Dan memang kalau hutangnya segitu ya harus dibayar segitu juga. Akhirnya lunas, dan itu sebagai tanggung jawab. Tapi kalau kita punya keajaiban hati, maka kita memasrahkan hati yang tidaklah haula wala quwata, sampai Allah memang yang mengambilnya sendiri rumah kita, kalau memang itu sudah lain lagi kan. Tapi ketika kita memasrahkan hati, maka harta kita pun selamat dan hati kita menang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman. Itu perkara kita dengan hati. Jadi ketika kita banyaklah kita sering-sering berdialog dengan hati diri kita sendiri, Masya Allah ya teman-teman. Saya pun sedang mendapatkan musibah, contohnya ini karena gak semua ya harus dijadikan pelajaran buat kita, buat seorang ibu juga yang dalam menghadapi perannya sebagai seorang ibu dengan anaknya. Saat itu anak saya sedang berbisnis, itu dia punya hutang. Saat saya punya hutang, saya berniat ya udah nggak apa-apa, hutang di dunia sama ibu masih bisa dibayarkan, tapi kalau hutang di akhirat wallahu alam gitu ya. Saya bayarkan, saya 2 kali cicilan, saya bayarkan 1 kali cicilan, kedua kali cicilan saya memberikannya ke anak untuk memberikannya ke orang yang anak saya menghutangi gitu. Saat itu anak saya tidak memberikan, dan yang menagih datang ke saya bahwa memang anak saya tidak memberikan uangnya gitu ya. Ini kan puncak gitu ya, puncak kemarahan gitu ya, ketika saya sudah mau melunasi hutang anak dalam berbisnis, tapi ketika saya memberikan untuk dibayarkan hutangnya malah dia tidak dibayarkan. Ini adalah puncak marah sebetulnya, tapi saya langsung kepada hati kembali yang mengatakan, ini adalah puncak keamarahan. Itu rasa kesal, tapi saya ada harapan yang besar sekali. Ada harapan yang besar. Di puncak keamarahan ini saya mengharapkan anak saya bisa berubah gitu ya. Anak saya bisa berubah. Saya mungkin seperti ini mungkin lagi disakiti gitu ya oleh anak saya. Saya ingat bahwa ini adalah keajaiban sumber rezeki ketika saya bisa mendoakan orang yang menyakiti saya berubah gitu ya. Ini harapan besar saya, insya Allah anak saya bisa berubah, rezeki bisa dicari. Tapi perubahan anak saya, hanya saya yang bisa berdialog dengan hati, yang memberikan sumber harapan. Ya, sumber harapan yang sangat luar biasa. Maka harapan itu mudah-mudahan ini sebagai dialog hati terhadap kita dengan Allah ketika kita mendapatkan musibah dari sebuah keluarga gitu ya. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah dengan perubahan, dengan harapan besar. Ketika kita ada musibah tapi kita melihatnya ke depan. Ini musibah ada di jalan tapi kita melihatnya ke depan gitu ya. Melihatnya ke depan bahwa musibah ini adalah sebagai wasilah kita untuk bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan, apa yang kita harapkan dan apa yang Allah inginkan terhadap anak kita. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman menjadi harapan besar. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, apalagi ini di puncaknya gitu ya, di puncak satu kesalahan, maka saat itu kita punya harapan besar. Mudah-mudahan puncak kesalahan ini ketika kita mau memaafkan dan kita mau ada harapan besar husnudon kepada Allah, ke puncak kesalahan ini adalah menjadi jembatan anak kita untuk bisa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berdialog dengan hati. Saya teringat ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah karena waktu itu dari musim paceklik. Saat musim paceklik, dia mengatakan, ya Allah, umatku meminta hujan
sudah lama hujan tidak turun. Maka kata Allah, aku akan turun, maka persiapkanlah gitu ya, akan turun mungkin dengan hujan itu. Maka semua penduduk lagi mempersiapkan gitu ya, ada sampah, banjir, rumah-rumah diperbaiki karena takut adanya hujan dan kita belum siap memperbaikinya. Takutnya ada banjir gitu ya, takutnya rumahnya bocor. Semuanya sedang sibuk karena malam itu Allah akan datang. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi Musa, saya butuh uang, saya kelaparan. Kata Nabi Musa, semua sedang sibuk, so kamu bekerja dulu, nanti saya akan kasih upah. Tapi Nabi Musa lupa, tidak memberikan upah kepada nenek itu. Lalu dia pergi kepada masyarakat yang lain, masyarakat pun sama sedang sibuk mempersiapkan akan ada Tuhan datang gitu ya, ada rezeki datang kepadanya. Maka nenek-nenek pun hilang tanpa diberikan makanan oleh Nabi Musa dan umatnya. Saat itu hujan tidak turun datang. Besoknya hujan tidak turun datang, maka umatnya mengatakan, Tuhanmu mana? Katanya Tuhanmu mau datang memberikan rezeki hujan katanya. Maka Nabi Musa datang lagi berbicara kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak jadi datang untuk memberikan hujan kepada kami? Saya malu terhadap umatmu. Kata Allah, aku datang bersama nenek-nenek itu. Teman-teman, jadi insya Allah itu berdialog dengan Allah. Kalau Nabi Musa berdialog dengan langsung dengan Allah, kalau kita berdialog dengan hati, ternyata rezeki itu datang dengan nenek-nenek itu gitu ya. Maka kalau terjadi hal, contohnya anak kita menyakiti kita, orang lain menyakiti kita, atau apapun yang terjadi kepada diri kita, itu adalah sinyal-sinyal Allah untuk diberikan rezeki kepada diri kita. Ya teman-teman, insya Allah ya, itu mungkin masalah hati. Yang kedua, tip yang kedua adalah bagaimana hati kita biar tidak sakit adalah jangan memaksa ketika kita berdoa. Ya teman-teman, banyak sakit kita, hati kita itu sakit karena kita terlalu memaksa dengan berdoa. Ya tadi saya sendiri kalau ingin saya tuh capek di sini teh ya, pengen suami pulang, tapi saya nggak sanggup. Saya bodoh, saya tidak tahu apa yang terbaik gitu buat suami saya gitu ya ke depannya, karena Allah yang Maha tahu, Allah yang menjalankan kehidupan ini dengan sempurna. Apakah kita layak masuk surga atau neraka? Apakah di bumi ini kita akan bahagia atau tidak? Saya tidak, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya tidak sanggup lagi. Maka betul kata para ulama, ketika kita sudah berdoa tidak menginginkan lagi untuk dunia, maka Allah akan berikan dunia itu justru kepada diri kita. Allah akan mudahkan dunia itu. Teman-teman, jangan terlalu bahagialah, biasa aja ketika rezeki datang kepada diri kita. Karena rezeki itu Allah akan berikan kepada siapapun teman-teman. Mau kepada pencuri, mau kepada pembunuh, mau kepada penjinah, Allah akan berikan. Bahkan kepada orang yang ateis, bahkan kepada orang yang mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun, Allah berikan rezeki itu. Allah pasti akan berikan kepada manusia sebagai Rahim, Rahman, kasih sayang Allah akan berikan. Tapi Allah tidak akan memberikan ketawakalan kepada orang-orang tersebut. Maka biasa-biasa sajalah ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang pun mendapatkannya. Maka ketika kita selalu berdoa meminta rezeki terus, maka kita, karena rezeki itu rendah gitu ya, karena diberikan kepada siapapun. Kata Rasulullah, rezeki itu seperti sayap nyamuk. Saking tipisnya sayap nyamuk, kelihatan gak teman-teman? Hampir tidak kelihatan ya sayap nyamuk itu gitu, saking rendahnya. Maka kata Rasulullah, dunia itu seperti sayap nyamuk gitu ya. Makanya diberikan kepada lebih apa ya namanya teh, bukan lagi dengan seperti sayap nyamuk, tapi kurang dari sayap nyamuk, saking hinanya gitu ya, saking hinanya dunia itu gitu. Maka ketika kita meminta selalu rezeki kepada Allah, berarti kita masih hamba yang rendahan gitu. Karena menurut Allah rezeki dunia itu rendah gitu ya. Ketika kita selalu meminta rezeki, ya berarti kita masih seorang hamba yang rendahan. Tapi kalau ketika kita meminta akhirat, maka kita sudah menjadi hamba yang levelnya di atas tinggi. Karena tidak semua orang meminta akhirat, karena semua orang melihatnya adalah fenomena mata yang ada di dunia ini ya teman-teman. Maka orang-orang yang hatinya ringan terhadap dunia ini
biasanya doa-doanya mudah dikabulkan karena memang sudah tidak memiliki lagi keinginan dunia selain keinginan di akhirat. Saya teringat seorang Uwais Al-Qarni yang dia sendiri sebagai doanya diijabah. Ketika itu dia ada di pesawat, dia selalu berzikir, dia selalu sholat, astagfirullahaladzim. Lalu ada satu yang kehilangan emas permata gitu ya. Lalu dia menunjuk, dia kan jarang tidur gitu, dia ngaji terus, dia sholat terus, dia dikir terus, mungkin dia yang mengambil gitu. So aja mungkin dia jadi sholat padahal dia mengambil emas permata. Maka saat itu karena Allah itu sangat ini ya, musuh Allah itu adalah orang-orang yang memfitnah, mengejek, mencela orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Maka langsung ketika ada fitnahan kepada Uwais Al-Qarni itu langsung beliau itu langsung Allah mengguncangkan kapal itu. Setelah saat itu kapal itu mau mengarah ke umroh ke Madinah gitu ya. Allah mengguncangkan kapal itu, tapi Uwais Al-Qarni sedang sholat aja di kayak pesawatnya sudah lepas, tapi dia ringan sekali sholat di tengah laut. Orang lain semua sudah tenggelam. Maka ketika Allah lagi sholat, assalamualaikum, melihatnya sudah orang-orang sudah pada tenggelam. Ini ada apa gitu ya? Ini kapal tenggelam gitu. Oh, kapal tenggelam, sepertinya Uwais Al-Qarni tidak ada di kapal gitu. Kenapa engkau tidak tenggelam? Kata orang yang sedang teriak-teriak itu ketakutan. Karena aku ringan. Apa yang menyebabku ringan sehingga aku berat tenggelam? Karena kamu terlalu cinta kepada dunia, dan aku ringan karena aku tidak terlalu cinta kepada dunia. Masya Allah, teman-teman, banyak sekali hikmah. Teman-teman coba lihat, ketika kita ringan terhadap dunia, maka doa-doa pun kita ringan. Karena semuanya sudah ketika kita mengatakan, ya Allah solehkan anak saya, ya Allah solehkan. Ketika melihat anak saya malah tidak soleh, itu kan kesal hati kita gitu ya. Tapi ketika kita dengan iman, kita coba lihat teman-teman, aura muka saya, ya Allah solehkan anak saya. Tidak memaksa gitu ya, tenang gak kelihatannya. Daripada, ya Allah solehkan anak saya, solehkan anak saya. Daripada kita seperti itu gitu ya, tegang kelihatannya. Tapi kalau soleh, ketika melihat anak saya kita belum soleh, saya yakin ini proses karena sudah selesai. Ya teman-teman, doa itu jangan terlalu dipikirkan kapan dikabulkannya, karena masalah kita itu sudah selesai di langit, diurus oleh Allah sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Maka betul kata Ali bin Abi Thalib, saya itu lebih baik saya senang bila doa saya dikabulkan, tapi saya lebih senang bila Allah tidak mengabulkan doa saya. Berarti itu adalah keinginan Allah untuk saya. Apalagi keren nih Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu mengatakan seperti ini, ya Allah, bukan ijabahnya, bukan doa saya yang harus diijabahi Allah, tapi saya bersyukur saya masih bisa berdoa gitu ya, masih bisa berdoa, karena berdoa itu adalah bentuk kerendahan dan kesombongan, kerendahan manusia, dan tidak berdoa adalah merupakan bentuk satu kesombongan. Teman-teman, jangan memaksa. Kita tidak ada hubungannya antara doa dengan yang sudah direncanakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah selesai. Apapun yang terjadi kepada diri kita, kita sudah selesai. Kita hanya bentuk rendah hati saja, dan bentuk ibadah, bentuk cinta, bentuk menghamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doanya yang ingin kita kabulkan gitu ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman sudah banyak. Mungkin silakan yang mau bertanya. Dan salam sodakoh pagi teman-teman. Silakan tarik napas semuanya. Ayo semuanya bisa tarik napas. Jangan dulu dikeluarkan. Boleh keluarkan. Teman-teman, sodakoh pagi itu adalah seperti tarikan napas ya. Jadi ketika kita menghirup udara tapi kita tidak dikembalikan, maka kita itu akan mati gitu ya. Kalau kita tidak mengembalikan napas kita, maka begitupun rezeki kita ketika kita dihirup, diambil tapi tidak dikeluarkan, maka rezeki kita akan mati, tidak akan banyak bertambah. Gaji 1 juta, gaji 2 juta hanya seperti itu aja. Karena apa? Karena tidak dikeluarkan teman-teman. Rezeki kita mati apabila kita tidak dikeluarkan. Terima kasih, mohon maaf, banyak bicara, banyak dosa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.